Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadila dengan NPM 2113052553, Prodi Bimbingan Konseling kelas A angkatan 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pemahaman individu teknik tes. Topik yang saya bahas kali ini tentang kegiatan tes pemilihan jurusan untuk siswa SMA atau SMK. Pemilihan jurusan ketika menempuh bangku SMA atau perkuliahan kerap menjadi masalah bagi banyak orang. Ketakutan akan salah memilih jurusan yang tidak sesuai dengan minat dan bakat. Terkadang hal tersebut masih banyak terjadi. Lantas, bagaimana cara memilih jurusan yang tepat? Yaitu dengan cara melakukan kegiatan tes penjurusan. Apa itu tes penjurusan? Tes penjurusan merupakan tes yang diberikan pada siswa dengan tujuan agar siswa memperoleh informasi yang lengkap dan jelas tentang berbagai kemungkinan pilihan yang ada bagi kelanjutan pendidikannya. Tes penjurusan terdiri dari tes inteligensi, tes minat dan bakat. Tes inteligensi adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang. Kemampuan yang diukur pada tes inteligensi yaitu kemampuan beranalisis, kemampuan figural, dan kemampuan numerik. Tes ini biasa digunakan untuk tes masuk perguruan tinggi atau CPNS. Kedua, tes minat dan bakat. Minat dan bakat. Seringkali kita mendengar istilah tes minat bakat saat sedang menempuh pendidikan tingkat menengah biasa. Biasanya, siswa disarankan untuk melakukan tes minat bakat sebelum melakukan peminatan di SMA maupun program studi prodi untuk kuliah. Lalu, apa itu tes minat bakat? Apa yang akan ditemui saat melakukan tes minat bakat? Tes minat bakat adalah rangkaian tes dan analisa yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik, minat, serta kepribadian siswa terhadap suatu bidang atau jurusan tertentu. Tes minat bakat terdiri dari tes kepribadian. Tes kepribadian dapat membantu seseorang untuk memahami mengapa ia lebih menyukai hal-hal tertentu dan tidak menyukai hal yang lain. Pemahaman ini bisa berguna ketika membuat keputusan penting yang memiliki dampak jangka panjang seperti memilih jurusan. Ada beberapa unsur yang diukur dalam tes kepribadian, diantaranya komitmen, optimisme, kemandirian, pengendalian diri, kepercayaan diri, dan hubungan interpersonal. Aspek yang diukur umumnya seperti kemampuan verbal, logika, berpikir, dan daya ingat. Di tes minat, siswa diukur kecenderungan atau minat individu terhadap bidang studi atau jurusan tertentu. Beberapa teori menyebutkan bahwa minat seseorang merupakan cerminan daripada gambaran kepribadian orang tersebut. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Jadi, untuk mempersiapkan diri, kita bisa melakukan beberapa tips yang bisa membantu kamu untuk menyelesaikan tes penjurusan dengan baik seperti berikut. Tips pertama yang harus kamu lakukan adalah selalu tampil percaya diri dan optimis. Jika kamu telah siap tampil secara fisik maupun mental dalam mengerjakan berbagai macam tes, maka hal tersebut bisa membantu untuk memberikan sugesti positif pada diri sendiri. Tips yang kedua adalah berlatih soal contoh psikotes. Selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah sering berlatih soal-soal psikotes. Psikotes memang memiliki sifat rahasia dan hanya dapat diketahui ketika ujian tersebut sedang berlangsung. Namun kamu bisa mencoba untuk mengikuti beberapa latihan soal dengan bentuk yang hampir sama
Dengan banyaknya latihan soal tersebut akan membantu kamu untuk mempermudah menjawab berbagai macam pertanyaan. Kesiapan diri bisa membantu kamu untuk memahami bagaimana cara menjawab soal-soal tersebut. Untuk mendapatkan latihan soal tersebut, cobalah membeli buku latihan psikotes atau dapatkan latihan tes secara online. Yang ketiga adalah tetap fokus dan konsentrasi. Ketika mengerjakan psikotes penjurusan, kamu membutuhkan konsentrasi, ketelitian, dan ketenangan ketika menghadapi psikotes. Tips yang terakhir adalah berdoa. Untuk membuat kamu lebih tenang, cobalah berdoa sebelum memulai psikotes. Setelah semua usaha yang kamu lakukan untuk menghadapi psikotes, saatnya kamu serahkan pada Tuhan atas semua yang akan terjadi untuk hasil psikotes tersebut. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.